Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Upaya Mengatasi Siswa Kesulitan Belajar Permulaan di kelas 1 SDN 66 Pekanbaru melalui media gambar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Latar belakang yang melatar belakangi dari proposal ini yaitu berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat magang 2 di SDN 66 pada kelas 1, di mana terdapat masalah yang terjadi di kelas 1 adalah siswa sulit membaca di tahap permulaan. Penyebabnya adalah siswa kesulitan membedakan bentuk huruf dan sulit membaca huruf konsonan yang ada di belakang. Siswa sering terbalik membedakan antara huruf N dan M, antara huruf B dan huruf D, dan seterusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor berasal dari dalam diri siswa atau faktor dari luar diri siswa. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa diantaranya adalah motivasi belajar. Faktor yang berasal dari luar diri siswa yaitu adalah kelengkapan peralatan atau media dalam pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang proses belajar pada diri siswa. Perbedaan gaya belajar, minat, intelijensi, keterbatasan daya indera, hambatan jarak geografis dapat diatasi dengan pemanfaatan media pembelajaran. Berbagai cara yang dapat digunakan guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca permulaan yaitu menggunakan media gambar. Proses pembelajaran dengan menggunakan media gambar, perhatian siswa akan terfokus dan tertarik pada mata pelajaran dan juga akan memberikan pengalaman yang nyata sehingga dapat membantu para siswa untuk lebih mudah dan cepat dalam membaca permulaan. Identifikasi masalahnya. Yang pertama, banyak guru sekolah dasar yang kurang tepat dalam menentukan strategi pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam membaca permulaan, sehingga siswa tidak memiliki ketertarikan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Yang kedua, kurang tepatnya penggunaan metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga tidak tercapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, kurang tepat penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Indonesia sehingga tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Yang keempat, adanya siswa yang berkesulitan belajar membaca permulaan. Baiklah, batasan masalah yang saya ambil yaitu penelitian ini difokuskan pada upaya mengatasi siswa yang kesulitan belajar membaca permulaan melalui media bergambar pada siswa kelas 1 SDN 66 Pekanbaru. Rumusan masalahnya, bagaimanakah penggunaan media gambar dapat mengatasi kesulitan belajar membaca permulaan di kelas 1 SDN 66 Pekanbaru. Tujuan masalahnya, tujuan penelitian ini adalah upaya mengatasi kesulitan permulaan di kelas 1 SDN 66 Pekanbaru dengan menggunakan media gambar. Baiklah, di sini manfaat penelitian terdapat untuk guru, siswa, sekolah, dan bagi peneliti. Kajian teori yang pertama, tinjauan tentang media gambar. Kedua, tinjauan tentang kesulitan belajar. Yang ketiga, tinjauan tentang membaca permulaan. Penelitian relevan yaitu penelitian yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tara Oviani pada tahun 2019 dengan judul Penggunaan Media Gambar dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Sekolah Dasar Negeri 58 Kota Bengkulu. Penelitian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mijil Widianing Tias pada tahun 2013 dengan judul Meningkatkan hasil belajar IPS menggunakan media gambar bagi siswa kelas 4 MI Al-Falah Kemutuk Wadas Lintang Wonosobo Jawa Tengah. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fani Septiana Puspitawati pada tahun 2019 dengan judul Penggunaan Media Gambar dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPS Madrasah Ibtidaiyah
Ma'arif Darul Rahman, Marga 3, Lampung Timur. Kerangka berpikir. Baiklah, kerangka berpikirnya, semula guru mengajar membaca permulaan hanyalah dengan tulisan di papan tulis saja. Jadi, siswa hanya diberi sesuatu yang abstrak. Kegiatan siswa hanyalah membayangkan penjelasan guru. Akibat yang terjadi, siswa merasa bosan dan malas memperhatikan pembelajaran. Apalagi kegiatan membaca. Dengan demikian, daya pikir siswa menjadi rendah. Belajar untuk membaca pun sudah malas dan sehingga siswa mengalami kesulitan untuk membaca dengan lancar. Dengan adanya kondisi yang semacam itu, guru termotivasi untuk mengubah strategi mengajarnya. Guru mengambil langkah mengajar dengan menggunakan media, terutama media gambar. Media merupakan alat untuk mendorong belajar siswa sehingga pembelajaran lebih menarik. Penggunaan media gambar diharapkan dapat mengatasi kesulitan belajar siswa, terutama membaca permulaan siswa kelas 1 SD. Dengan perubahan ini, guru berharap siswa merasa tertarik dengan pelajaran membaca, sehingga daya pikir siswa menjadi lebih tajam. Siswa tidak merasa bosan dengan pelajaran membaca dan siswa akan dapat membaca dengan lancar. Berikut adalah contoh gambar kerangka berpikir. Pada kegiatan awal, guru mengajar materi membaca permulaan dengan ceramah. Lalu siswa merasa malas dan bosan dengan pelajaran membaca permulaan. Yang selanjutnya, siswa berpikir dan membayangkan sesuatu yang abstrak atau yang belum ia ketahui. Keempat, siswa mengalami kesulitan membaca permulaan. Lalu kegiatan tindakan. Di kegiatan tindakan ini terdapat siklus 1, 2, dan 3. Pada kegiatan akhir, siswa akhirnya mampu mengenali dan membedakan bentuk-bentuk huruf dengan baik dan benar. Hipotesis tindakannya yaitu hipotesisnya sebagai berikut. Jika mengajar membaca permulaan dengan menggunakan media gambar, maka kesulitan belajar membaca permulaan siswa kelas 1 SD 66 Pekanbaru dapat teratasi. Tempat dan waktu penelitiannya yaitu penelitian ini dilaksanakan di kelas 1 SDN 66 Pekanbaru pada semester genap. Jenis penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas menggunakan model siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap. Populasi dan sampel penelitian. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 1 SDN 66 Pekanbaru tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 6 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Prosedur penelitiannya, dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, mekanisme kerjanya diwujudkan dalam bentuk siklus. Terdapat 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Instrumen penelitian ini terdapat ada dua, yaitu tes dan observasi. Dan yang terakhir, analisis data. Analisis data terdapat 3, yaitu yang pertama reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Baiklah, demikian hasil presentasi proposal saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.